Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Saputra. Saya akan mempresentasikan tentang pemahaman sistem operasi. Jadi sistem operasi adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola perangkat seperti hardware dan software dalam sebuah komputer. Sistem operasi bertindak sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat komputer untuk memastikan semua komponen bekerja secara efisien. Oke, selanjutnya ada beberapa fungsi utama sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses. Manajemen proses ini adalah untuk mengatur eksekusi program seperti alokasi waktu CPU, pengelolaan multitasking, dan pengendalian proses yang sedang berjalan. Yang kedua ada manajemen memori. Jadi manajemen memori ini untuk mengatur alokasi memori utama untuk proses yang sedang berjalan dan memastikan tidak terjadinya konflik. Yang ketiga ada manajemen penyimpanan. Jadi manajemen penyimpanan ini untuk mengelola data di perangkat penyimpanan seperti hard disk, SanDisk, dan media lainnya, termasuk pembacaan dan penulisan file. Yang keempat ada manajemen perangkat keras. Jadi manajemen perangkat keras ini berperan sebagai pengendali perangkat keras seperti printer, monitor, keyboard, dan mouse agar bisa digunakan secara optimal. Yang kelima ada antarmuka pengguna. Antarmuka pengguna ini memberikan sarana interaksi antara pengguna dan komputer melalui antarmuka berbasis teks atau bisa disebut command line interface dan grafis user interface. Jadi, maksud dari proses multisistem komputer adalah langkah-langkah yang terjadi saat kita menyalakan sebuah komputer hingga sistem operasi siap digunakan. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah proses multisistem komputer. Yang pertama ada POS atau singkatan dari Power On Self Start. Saat kita menekan tombol power, komputer akan melakukan pemeriksaan awal terhadap semua perangkat keras. Dan BIOS singkatan dari Basic Input ataupun Output System atau AIP. Accessible Firmware Interface adalah sebuah program kecil yang tersimpan di motherboard, akan memeriksa apakah RAM, hard disk, prosesor, dan komponen lainnya berfungsi dengan baik. Kemudian langkah selanjutnya ada dari bootloader. Setelah POS berhasil, BIOS akan menjadi sebuah program kecil yang disebut bootloader. Biasanya terletak di hard disk, flash disk, SSD, atau perangkat penyimpanan lainnya. Bootloader bertugas untuk memuat sistem operasi ke dalam memori. Kemudian langkah selanjutnya adalah memuat kernel. Bootloader kemudian memuat kernel yang merupakan inti dari sistem operasi ke dalam memori. Kernel mengelola semua sumber daya hardware dan menyediakan layanan dasar yang dibutuhkan aplikasi untuk berjalan. Contoh kernel adalah sebuah otak kecil yang mengatur semua aktivitas di dalam komputer. Kemudian langkah selanjutnya adalah inisialisasi kernel. Setelah kernel dimuat, ia mulai menginisialisasi perangkat keras dan subsistem lainnya seperti manajemen memori, sistem file, dan perangkat input-output siap untuk digunakan oleh sistem operasi. Kemudian langkah selanjutnya adalah memulai layanan sistem. Setelah inisialisasi kernel selesai, berbagai layanan dan daemon yang perlu difungsinya sistem berjalan, termasuk layanan jaringan, manajemen perangkat, dan aplikasi latar belakang. Kemudian langkah selanjutnya adalah tampilan login pengguna. Akhirnya, sistem operasi menampilkan layar login di mana kita bisa masuk dan mulai menggunakan komputer. Nama saya Muhammad Daniel. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem operasi DOS. Sistem operasi DOS atau Disk Operating System adalah salah satu sistem operasi yang paling awal. Ia menggunakan antarmuka baris perintah dan terkenal dengan yang efisien. DOS masih digunakan dalam beberapa aplikasi khusus hari ini. Sejarah DOS. DOS pertama kali diperkenalkan pada tahun 1941 dan menjadi populer pada zaman komputer pribadi. Ia adalah asas bagi banyak sistem operasi lain dan telah memberi impak besar kepada pengkomputeran. Ciri-ciri DOS ada dua, yaitu yang pertama ciri-ciri utama DOS termasuk antara muka baris arahan keupayaan untuk menjalankan aplikasi.
dan pengurus file. DOS juga membolehkan pengguna mengakses peranti keras dengan lebih mudah. Yang kedua, ciri-ciri utama DOS termasuk simplicity, kecekapan dan compatibility dengan aplikasi lama. Ia membolehkan pengguna menjalankan arahan secara manual, memberikan kawalan penuh kepada operasi sistem. Sejarah Unix. Unix adalah sistem operasi yang diciptakan pada tahun 1969. Ia terkenal dengan stability dan keandalan. Unix telah menjadi asas kepada banyak sistem operasi modern seperti Linux dan MacOS, mempengaruhi cara sistem operasi dibangunkan. Unix mempunyai beberapa ciri penting seperti multitasking, multi-user, dan portability. Ia menyediakan sekitaran yang kuat untuk pembangunan perisian dan pengurusan sistem, menjadikan aplikasi populer di kalangan pengatur acara. Kelebihan Unix. Kelebihan Unix terlain adalah kebolehan untuk disesuaikan keamanan dan komuniti sokongan yang aktif. Ia juga mempunyai berbagai perisian percuma yang boleh digunakan untuk berbagai tujuan. Baik, sini saya akan menjelaskan sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows adalah sebuah perangkat lunak sistem yang dikembangkan oleh Microsoft yang bertugas mengelola sumber daya hardware dan software pada komputer. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang Windows, yaitu seperti versi Windows. Windows memiliki beberapa versi yang telah dirilis selama beberapa tahun, mulai dari Windows 1 hingga Windows 11 yang terbaru. Setiap versi menawarkan beberapa fitur dan keamanan. Baik, di sini juga ada fitur-fitur utama dalam Windows, yaitu seperti manajemen file dan kemampuan multitasking. Dan adapun di sini keamanan Windows dilengkapi dengan fitur keamanan seperti Windows Defender dan Firewall, dan data untuk melindungi komputer dari ancaman digital. Windows tidak hanya digunakan pada komputer desktop dan laptop, tapi juga digunakan pada perangkat lain seperti tablet dan server. Dan kemampuannya yang luas dan antarmuka yang mudah digunakan Windows telah terjadi standar dalam dunia komputer dan pribadi dan Baik, di sini ada pun kelemahan Windows. Walaupun populer, Windows mempunyai beberapa kekurangan seperti kebergantungan pada sumber dan isu keamanan. Penggunaan sering cemas. Kini sistem untuk memastikan perlindungannya optimal.